Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari yang baru ini. Terima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan saya yakin dan percaya semua kita sudah menikmati berkat-Nya pada pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam istirahat kami. Dan pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, dan urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pada pagi ini adalah bagian Allah dan bagian kita. Ayat pokok kita terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan ke-13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya ke jemaat di Filipi, Rasul Paulus menunjukkan surat ini kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di sana dengan para penilik jemaat dan diaken. Hal ini dapat kita lihat dan kita baca dalam Filipi pasal ke-1 ayat yang ke-1. Dengan kata lain, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya dan telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus atau lahir baru. Melalui ayat yang baru saja kita baca, Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah kasih karunia yang diberikan Allah kepada orang percaya, kepada saya dan saudara, melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Ini adalah bagiannya Allah, yaitu menganugerahkan keselamatan kepada kita, karena kita tidak bisa menambahkan apapun pada apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib. Namun setelah menerima keselamatan, itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, atau kita dapat hidup bebas sesuka hati kita, berperilaku sesuai kehendak kita. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dengan kata lain, kita harus menyelesaikan atau mengerjakan keselamatan tersebut hingga akhir hayat kita. Ketika kita bertobat, lahir baru, memperoleh keselamatan, maka kehidupan kita harus selaras dengan firman Tuhan. Cara berpikir dan berperilaku kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah bagian yang harus kita kerjakan. Sama seperti Rasul Paulus meminta jemaat di Filipi agar terus-menerus hidup selaras dengan ajaran keselamatan yang telah mereka terima, bukan saja seperti ketika Rasul Paulus masih hadir di tengah-tengah mereka, tetapi terlebih pula waktu Paulus tidak berada di tengah-tengah mereka. Kita tahu bahwa surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah memberi kita kehidupan baru di dalam Kristus, dan kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkannya dengan takut dan gentar. Ini berarti kita harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Tentu kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang sanggup memberikan pertumbuhan dalam kerohanian kita,
Hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubahkan cara berpikir kita. Hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubahkan cara kita berperilaku sebagai orang percaya. Dan hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jangan lupa, mulailah mengisi pikiran kita setiap hari dengan membaca firman Tuhan dan hidup berserah sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu kapan kita berserah pada pimpinan Roh Kudus? Maka periksalah kehidupan doa kita. Doa adalah kesempatan istimewa bagi kita untuk berbicara kepada Raja segala raja, di mana kita dapat menyampaikan banyak hal kerinduan kita kepada Allah. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara semua, Allah mempunyai bagian, dan kita juga mempunyai bagian dalam mengubah hidup kita. Allah akan melakukan bagiannya, dan kita pun harus melakukan bagian kita. Amin. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang Kau sampaikan bagi kami. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Dan biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Bagaimana kami terus berserah, bersandar kepadamu, bagaimana kami harus dengan tekun untuk membaca firman-Mu, dan kami hidup berserah penuh kepada pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, berkati Tuhan apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, jadikan kami berhasil, dan tetap jadikan kami orang-orang kepercayaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.